Jadi kalau kita diagnosa anak yang bengal tadi, itu banyak unsurnya, banyak. Dari sisi mana? Oke, dari cara mendidiknya. Oke. Cara mendidiknya mengenalkan Allah dulu, mengenalkan Rasul. Kalau nggak kenal maka tidak cinta. Tapi ada hal yang banyak orang tidak tahu. Cara nyari nafkahnya itu gimana? Ya halal. Kalau cara-cara nyari nafkah yang nggak halal, serodak sono, serodak sini, serodak, ya anaknya ya begitulah. Kadangkala kita menyalahkan anak, padahal dari kita gitu. Jadi su'ul khulqi, jadi perilaku yang buruk itu akan menular. Jadi jangan sampai kita makanan kita yang haram, perilaku kita haram. Jadi kebengalan itu, kebandelan itu banyak sisinya. Ya kalau anak kecil bandel wajar lah. Juga ya, saya pun dulu juga bandel Pak gitu kan. Kita semua lah, bukan saya. Pak dulu bandel gak? Banget. Tapi ini pertanyaan benar-benar mewakili banyak orang tua zaman sekarang kan. Iya. Seperti itu. Jadi gini, ya orang tua juga harus introspeksi diri. Ada nggak makan yang haram masuk dalam maka itu para koruptor anaknya kagak bener wajar lah gitu. Kita nggak koruptor Ustaz. Ya tapi lihat cara-cara mencari nafkahnya. Yang kedua, oke, kita diagnosa lingkungan anak. Anak orang tua udah bagus, halal. Pendidikannya rumah udah bagus. Perlu diingat dia gaul. Pergaulan zaman sekarang tuh nggak harus keluar rumah. Oh, itu jauh lebih ketawa sendiri gitu kan, main game hajar itu pergaulan. Nah itu kan mempengaruhi gitu kan. Rumah udah bener, sekolah udah bener, lingkungan zaman sekarang ini syaiton rojimnya ini nih. Syaiton rojimnya gitu. Maka itu banyak unsur, itu adalah PR kita semua. Saya bertanya nih, ada anak di pondok pesantren, sholat berjamaah 5 waktu, puasa Senin Kemis, sholat tahajud, bangun-bangun, liburan. Pertanyaan saya, apakah dia sholat tahajud? Apakah dia sholat 5 waktu? Apakah dia puasa Senin Kemis? Itu sebuah pertanyaan. Di pondok pesantren, ayo hafalan setoran, pulang. Apakah dia murojaah itu diulang-ulang bacanya ataupun tidak? Realitanya tidak. Berarti approach-nya, pendekatan internalisasi values yang ada di pondok pesantren ada yang salah. Oh iya. How to teach itu lebih penting dari subject to teach. Oh, kita harus mencintai Allah, kita harus mencintai Rasulullah SAW. Itu namanya subject to teach. Materi yang harus kita sodorkan. Tapi how to teach-nya itu, at-tariqah ahammu minal maddah. Cara ngajarin itu lebih penting daripada materi yang diajarin. Oh, kita baca nih, harus mencintai Allah, harus mencintai Rasul. Berarti anak saya, ini baru materi ini. Internalisasi nilai ke dalam diri anak itu punya ilmu lagi. Ini yang kurang kita. Saya sama mungkin dengan Pak Dwi, ini kan ya beda umur dikit lah gitu kan. Beda-beda tipis lah. Dulu kita tebel kali. Kita dulu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Intinya jangan supaya ente nggak bengal lah ini gitu lah gitu. Penguasa sekarang produk PMP. P4 produk sekarang apa penguasa sekarang P4. Korupsinya kira-kira sedikit apa banyak? Aduh. Tidak terhitung. Berarti ada yang salah how to teach-nya. Secara normatif PMP itu bagus, Pancasila bagus. Oke, sekarang Pancasila bagus semuanya. Realitanya ada nggak keadilan sosial bagian? Nggak ada itu. Nah, maka banyak sisi yang harus kita perbaiki kalau bicara kebengalan tadi. Anak dari sisi anaknya, lingkungannya, dari orang tuanya gitu. Karena itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya pribadi, itu sangat tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya kadang-kala marah, kita bisa ikut-ikutan. Pribadi kita nih, tidak usah mikir anak. Kadang-kala orang isu ini, wah benar kita telan isu, wah merusak pikiran kita. Kita pun tidak punya
software antivirus. Gitu kan, padahal laptop, HP harus ada. Akhirnya kita terpengaruh tuh. Nah ini yang sangat berbahaya, kita sendiri belum tentu bisa memprotek diri kita. Nah ada satu introspeksi kita dari cara kita mencari nafkah. Yes. Kedua memang menanamkan itu tadi ya. Menanamkannya, cara nanamnya. Cara menanamkannya. Jadi kebetulan Pak Dwi, Ibu Ustazah Manda, ini kebetulan saya ini mendapatkan amat dari dulu udah puluhan tahun bicara tentang pembangunan karakter, gitu kan. Saya sebagai konsultan pendidikan karakter dan konseptor kurikulum di high scope dulu. Nah sekarang saya sudah resign 21 tahun saya di situ konsep. Kemudian saya sekarang masuk pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga sekolah Islam. Bagaimana pembangunan karakter, wah ini bisa panjang nih kita bahas ini gitu. Dan saya melihat memang problematika kehidupan kita sekarang itu di akhlak. Dan banyak hal tidak tahu nih, kita hidup saat ini di saat kehancuran peradaban Islam. Kita jauh dari, umat Islam saat ini jauh dari Islam gitu.